Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali seorang sufi bernama Khawajah Abdullah Ansari. Ia hidup di Herat, Afghanistan di tahun 1006 hingga 1088, 1000 tahun lalu. Kita kutip puisinya dari buku 100 Paths of Abdullah Ansari. Bukan dari kemampuanmu berjalan di atas air, bukan dari kemampuanmu melayang di udara. Yang membuatmu kuat adalah kemampuanmu memiliki hati yang penuh kebajikan. Apa yang bisa kita gali dari kutipan ini? Kita mulai dari hidup sang penyair Abdullah Ansari. Tak hanya dikenal sebagai seorang sufi, tapi sufi yang agung. Sufi dari segala sufi. Begitu tinggi ia dihormati pada masanya. Apa yang membuat ia begitu diagungkan? Pertama-tama adalah pengetahuannya yang mendalam soal agama. Ia menuliskan tafsir sufistik atas Al-Quran. Ini buku 10 volume memahami Quran secara sufistik, dan buku ini di zamannya menjadi referensi memahami Quran secara batinnya. Tapi lebih dari pengetahuannya, yang membuat orang mengagungkannya adalah kepeduliannya kepada kaum mustadafin, kepada mereka yang tersisih, yang tidak dicintai, yang dizalimi, yang miskin, yang tidak dihiraukan. Abdullah Ansari memberikan hati yang ekstra kepada mereka. Ia katakan kepada murid-muridnya bahwa yang membuat kita ini kuat adalah kebajikan kita. Nah, kita melihat kisah hidup Abdullah Ansari ini dikerjakan oleh Bunda Teresa. Ini wanita yang ketika usia 12 tahun, ia sudah mengatakan terpanggil untuk melayani the poorest of the poor. Dan ia pun kemudian menjadi biarawati, menyerahkan hidupnya melayani orang miskin. Yang istimewa dari Bunda Teresa, ia melayani orang miskin dengan cara hidup bersama mereka. Dalam satu rumah bersama orang-orang miskin itu. Yang disisihkan, yang tidak diinginkan, yang dijauhi antara lain penderita lepra, penderita AIDS. Oleh Bunda Teresa mereka ditampung. Dan Bunda Teresa memang mendalami juga ilmu-ilmu keperawatan, bagaimana tetap membuat dirinya sehat walaupun melayani mereka-mereka yang terpapar. Awalnya ia mulai kerja ini dengan tertatih-tatih, tapi ia kerjakan saja itu. Ia layani itu mereka yang lepra, ia layani mereka yang terbuang. Dan istimewa lagi, penderita yang muslim yang akan wafat, dia cari orang membacakan kitab suci Al-Quran agar wafatnya orang ini diiringi oleh apa yang ia yakin dalam agamanya. Jika orang Hindu yang wafat, walaupun ia orang Katolik, ia coba carikan air dari sungai Gangga sesuai dengan keyakinan orang Hindu, agar orang ini wafat minimal sebelum ia mati, ia rasakan cinta diiringi oleh aneka ritual yang ia yakini. Kisah keikhlasan Bunda Teresa dengan seketika menggaung, kadang dari hati sampai ke hati. Di tahun 50-an ia mulai ini dengan tertatih-tatih, tapi di tahun 1995 ini menyebar di 132 negara. Dan ada 4.500 biarawati lainnya menyatakan kepada Bunda Teresa, "Bunda, kami bersamamu." Tidaklah heran ketika tahun 97 Bunda Teresa wafat, tahun 2016 Gereja Vatikan mengangkat Bunda Teresa dalam status seorang santa. Itu tadi yang seperti dikatakan oleh Abdullah Ansari, Bunda Teresa hebat bukan karena Bunda Teresa mampu berjalan di atas air, bukan karena Bunda Teresa mampu terbang di udara, tapi hatinya penuh kebajikan. Mendengar puisi ini, dimanapun kita berada,
kapanpun kita mampu, kerjakanlah kebajikan itu, karena dari kebajikan itulah kita menjadi semakin kuat. Sampai jumpa.